Siapa bilang Gen Z apatis politik? Mereka punya guru-guru digital yang mengubah cara mereka melihat Indonesia. Dari panggung komedi, balik meja jurnalis, hingga turun ke jalan, ada 5 sosok yang bikin anak muda melek politik. Mereka bukan politisi, tapi suara mereka didengar lebih lantang. Penasaran siapa saja yang berhasil memengaruhi pemikiran politik Gen Z di era digital ini? Simak selengkapnya. Najwa Shihab, ikon jurnalisme kritis dan inspiratif di Indonesia. Pencerah bagi jutaan anak muda. Fundamentalnya yang berubah apa, Bang? Nah, makanya saya mau nanya, kekhawatiran kawan-kawan apa soal RUU KUHP? Basa-basi, Bang. Bukan basa-basi, come on, Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHP. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Najwa Shihab merupakan putri cendekiawan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Lulusan Hukum UI, memulai karier jurnalistiknya pada tahun 2001. Ia dikenal sebagai pewawancara yang tajam. Puncak kariernya adalah Mata Najwa, forum publik kritis yang menguji tokoh-tokoh terkenal. Pada 2017, ia berani mendirikan Narasi TV, platform digital independen untuk konten edukatif dan investigatif yang relevan bagi anak muda. Najwa adalah influencer pemikiran bagi anak muda masa kini. Seorang pemicu nalar kritis, ia mengajarkan pentingnya verifikasi dan mempertanyakan status quo di tengah banjir informasi. Menjadi inspirasi partisipasi politik. Membuat anak muda lebih tertarik dan sadar bahwa suara mereka penting dalam politik. Menjadi contoh integritas. Menjadi simbol jurnalisme bersih dan berani, teladan dalam memegang prinsip. Mampu beradaptasi digital. Keberaniannya di platform digital membuatnya sangat relevan dengan anak muda. Momen ikonik, momen krusialnya termasuk wawancara kursi kosong 2020. Kritik cerdas saat menteri tak hadir, dan ketegasannya dalam menginterogasi pejabat. Ia juga mengangkat isu sensitif dan melakukan investigasi kasus penting. Najwa Shihab lebih dari pembawa acara. Ia adalah fenomena yang berhasil membentuk generasi muda yang lebih melek politik, kritis, dan peduli masa depan bangsa. Ia membuktikan jurnalisme mampu menyalakan api pemikiran dan menggerakkan perubahan. Ferry Irwandi, Ekonomi Politik untuk Anak Muda, dari Kemenkeu ke Aksi Nyata. Bagaimana pendapat Mas Ferry sendiri mengenai iklim di sosial gerakan masyarakat sipil di sosial media? Keren, bagus, dan menurut gua nggak ada peran yang kecil, nggak ada yang peran yang besar. Semua orang punya peranannya, semua orang punya batasannya. Selama kita punya kepedulian, berarti kita udah satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi menurut gua apapun yang terjadi sekarang, kecil dan besar, itu udah nggak lagi relevan. Semua orang bisa berperan. Ferry Irwandi adalah influencer kunci yang menjembatani kompleksitas ekonomi dan politik dengan anak muda, termasuk Gen Z. Ia tak hanya edukator, tapi juga berani menyuarakan protes langsung. Lahir 1980 di Jambi. Ferry merupakan lulusan STAN. Ia pernah 10 tahun jadi PNS Kementerian Keuangan, memberinya pemahaman mendalam tentang kebijakan. Kemudian ia beralih jadi konten kreator, fokus edukasi ekonomi dan politik agar lebih luas dan bebas. Ferry mengedukasi anak-anak muda Indonesia bahwa ekonomi dan kebijakan pemerintah saling terkait. Ia menyederhanakan konsep makroekonomi seperti APBN dan dampaknya pada hidup sehari-hari, dari inflasi hingga lapangan kerja. Kekuatan Ferry adalah penyampaian yang lugas, logis, berbasis data, dengan visualisasi sederhana. Ia netral namun kritis terhadap kebijakan, selalu up to date. Lebih dari itu, Ferry berani turun ke jalan. Ia aktif dalam aksi unjuk rasa menolak RUU TNI pada Maret 2025 di DPR, berbaur dengan mahasiswa. Baginya, kritik objektif adalah dukungan terbaik. Ia juga vokal mengkritik anggaran tak tepat sasaran dan isu lingkungan. Ferry secara signifikan memengaruhi anak-anak muda Indonesia, meningkatkan literasi ekonomi politik, sadarkan hubungan erat ekonomi dan politik, mendorong partisipasi data, ajak Gen Z beraksi berdasarkan data, bukan emosi. Membangun bentuk sikap kritis dan berani, bantu anak-anak muda menganalisis kebijakan, dan berani menyuarakan pendapat langsung. Ferry Irwandi adalah edukator dan aktivis yang membentuk anak muda Indonesia lebih melek finansial, kritis, dan siap hadapi tantangan bangsa. Fathia Izati, menjelajahi isu sosial politik dengan bahasa Gen Z. Dan ini yang paling sering didengar nih, MK terkesan inkonsisten.
Sebelumnya kita tahu kalau misalnya gugatan batas usia minimal capres dan cawapres itu udah pernah diajukan oleh anggota PSI, namun ditolak dengan alasan pengujian. Fathia Izati adalah seorang sosok yang berhasil mengemas isu sosial politik rumit menjadi konten yang mudah dipahami dan relevan bagi Gen Z. Fathia merupakan lulusan komunikasi Universitas Paramadina. Awalnya dikenal sebagai musisi dan konten kreator pribadi dengan nama kanal YouTube Kitendas. Minatnya pada isu sosial politik membawanya mendirikan Malaka Project bersama timnya, termasuk Ferry Irwandi. Coki Pardede dari platform edukasi digital ini fokus pada isu sosial, politik, dan kebangsaan. Lahir dari kebutuhan informasi yang disajikan sederhana, visual, dan tidak menggurui, cocok untuk anak muda masa kini. Misi utama Fathia melalui Malaka Project adalah menyederhanakan isu-isu sosial dan politik yang rumit agar mudah diakses Gen Z. Mereka mengupas topik seperti pemilu, HAM, lingkungan, hingga kebijakan publik dengan bahasa yang relatable. Dengan gaya penyampaian dan daya tarik khas, konten Fathia Izati berhasil memberikan visual menarik, infografis, ilustrasi, dan animasi cerah modern. Bahasa santai namun informatif. Menggunakan bahasa sehari-hari, disisipi humor namun akurat. Anti-hoax and klarifikasi, membongkar hoax dan meluruskan informasi dengan fakta. Interaktif, mengajak audiens berinteraksi. Dampak Fathia dan Malaka Project secara signifikan, yaitu tingkatkan kesadaran politik. Banyak Gen Z yang apatis jadi lebih peduli. Dorong pemikiran kritis. Sajikan berbagai perspektif dan fakta. Coki Pardede, satir dan kritik untuk anak muda Indonesia. Kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok terus diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu karena Coki Pardede adalah gambaran suara berani di media sosial, mengusik pemikiran konvensional dengan satir tajam. Komika dan kreator konten ini mengajak anak muda melihat isu sosial politik dari sudut pandang berbeda. Coki adalah punggawa Majelis Lucu Indonesia, MLI, dikenal sebagai komika cerdas dan edgy. Ia gemar membaca dan menganalisis isu, tak takut menyentuh topik sensitif seperti agama atau politik yang menjadi ciri khasnya. Misinya adalah memantik pemikiran kritis dan mendekonstruksi narasi umum. Coki menganalisis fenomena sosial politik dengan gaya sinis namun tajam, mendorong anak muda untuk mencari tahu dan membentuk opini mandiri. Kekuatan Coki terletak pada satir, sarkasme, dan gaya lugas tanpa filter yang sering provokatif. Analisisnya unik, menyoroti ironi yang luput dari pandangan umum. Dampaknya pada Gen Z signifikan. Ia mendorong pemikiran anti kemapanan, membuka ruang diskusi terbuka, meningkatkan literasi kritik sosial, dan memperkenalkan perspektif berbeda. Coki Pardede adalah sosok unik yang membuktikan humor cerdas bisa jadi alat ampuh untuk memantik perubahan pemikiran pada generasi muda yang lebih kritis dan berani berpikir di luar kotak. Panji Pragiwaksono, komika kritis dan pemikir independen. Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai, udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Panji Pragiwaksono adalah seorang figur multitalenta asal Indonesia yang dikenal luas sebagai komedian tunggal atau stand-up komedian, penulis buku, presenter, penyanyi rap, aktor, dan sutradara. Namun, di balik berbagai profesinya, Panji juga merupakan seorang pengamat sosial politik yang vokal dan memiliki pandangan yang kuat terhadap berbagai isu di Indonesia. Panji Pragiwaksono adalah komika ulung dan pemikir kritis yang mendorong anak muda berpikir independen dan mendalam. Panji merupakan lulusan IKJ, pionir stand-up komedi di Indonesia dengan materi cerdas bermuatan sosial politik. Ia berevolusi jadi public speaker dan content creator, bebas mengulas isu politik dan kebangsaan. Pandangan sosial politik Panji Pragiwaksono dapat dikatakan cenderung realistis, pragmatis, dan seringkali kritis terhadap kemapanan. Ia kerap mengangkat isu-isu yang dekat dengan keseharian masyarakat, namun dengan sentuhan analisis yang mendalam dan tajam. Kekuatan Panji terletak pada analisis tajam dan berbobot, satir cerdas, sistematis, independen, membuka ruang diskusi dan perdebatan. Dampaknya pada masyarakat secara signifikan. Ia membentuk pemikir kritis,
memicu kesadaran politik, menginspirasi keberanian berpendapat, dan mengedukasi melalui hiburan. Itulah 5 sosok yang memengaruhi pemikiran politik anak muda saat ini. Mereka bukti perubahan dimulai dari kesadaran. Mana yang paling memengaruhimu? Bagikan di komentar ya, jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.